Sahabat sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya, Charles Tompul, Ethos Master dan Motivator Nasional. Khususnya kepada sahabat orang tua dan juga kolegaku para guru di seluruh Indonesia, saya ingin sharing, ingin berbagi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam proses mendidik anak di rumah dan juga murid-murid kita di sekolah. Maka topik yang ingin saya sharingkan kepada sahabatku adalah cara mendidik anak dan atau murid berbasis nilai karakter. Saya tentunya berbagi kepada sahabatku dari pengalaman pribadi, baik sebagai orang tua maupun sebagai pengajar karakter. Saya sejak 2003 keliling Indonesia mengubarkan 8 etos kerja untuk para teman-teman di perusahaan dan juga untuk sahabat guru, bagaimana guru selalu mengajar dengan nilai-nilai karakter. Demikian juga saya kadang-kadang diundang untuk pertemuan orang tua agar orang tua juga di rumah mendidik anak dengan nilai-nilai karakter mulia. Ada satu ungkapan berkata, janganlah kutuki kegelapan, tetapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. Walaupun kita bukan pejabat negara, walaupun kita rakyat biasa, tetapi kita harus memberikan cahaya, memberikan kontribusi untuk membangun negeri tercinta ini. Sebab apa? Sebagai warga negara, wajib bertanggung jawab majunya negara ini. Mari kita bangun bersama, dimulai dari rumah dan juga sekolah. John F. Kennedy berkata, ketika ada masalah keuangan di Amerika, dia katakan, apa yang salah di ruang kelas? Artinya apa? Bukan menyalahkan guru, bukan menyalahkan orang tua, tetapi betapa signifikannya, betapa berartinya, betapa fundamentalnya pendidikan di rumah dan juga sekolah. Kalau di rumah pendidikannya salah, di sekolah salah, maka negara ini akan menjadi masalah ke depan. Tetapi kita bersyukur, sahabat orang tua pasti mengemban amanah untuk mendidik anak berbasis nilai karakter. Demikian juga kolega guru pasti proses pendidikannya melalui nilai-nilai karakter mulia. Sahabat guru dan juga para orang tua, ada ungkapan berkata, pohon ketika kecil bisa dibentuk, setelah besar rapuh. Artinya apa? Kalau orang tua di rumah, sahabat guru di sekolah mendidik anak dengan nilai-nilai karakter, maka di masa depan anak-anak kita akan tangguh luar biasa. Pendidikan itu sebenarnya tujuan besarnya ada dua. Yang pertama, meningkatkan kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal di masa depan untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua, membangun karakter mulia. Dia pintar tetapi juga memiliki karakter mulia. Kata mulia di situ adalah suci, tidak bercampur. Artinya apa? Kalau kita katakan karakter mulia, berarti sifat-sifat ketuhanan yang kita ucapkan, yang kita tauladankan kepada anak-anak kita, bukan dengan amarah, bukan dengan intimidasi, tapi kata-kata cinta kasih, penuh kesabaran, penuh pengayoman. Itu artinya karakter mulia. Nah, sebenarnya sederhana memahami karakter. Karakter dari bahasa Yunani disebut namanya karasei, mengukir. Apa yang diukir? Jiwanya yang diukir. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui perkataan, melalui ketauladanan, dan juga melalui perbuatan. Jadi sebenarnya apa yang ditanamkan oleh orang tua di rumah, yang ditanamkan oleh guru di sekolah, yang dia dengar, yang dia lihat, dan yang dia alami secara praktis, itulah modalnya di masa depan. Nah, oleh karena itu, sahabat orang tua dan juga sahabat guru, milikilah cinta kasih dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Pasti mereka hebat luar biasa. Waspadalah. Ada orang indikator kesuksesan anak adalah nilai.
nilainya A, nilainya 90. Hati-hati, ada kadang-kadang tanpa sadar untuk mencapai nilai A, kita hancurkan karakternya, kita rusak karakternya, kita ancam, kita paksa, bahkan kita pukul supaya belajar. Sahabat guru dan juga orang tua, untuk mencapai nilai yang tinggi ada dua caranya. Ada jalur pendek, ada jalur panjang. Jalur pendek adalah kita ancam, kita pukul, dia pasti belajar. Tetapi rusak karakternya. Kita nggak mau bangsa ini pintar tapi karakter lemah. Lebih bagus kita sabar, walaupun sulit menerima pelajaran, baiklah kita doakan, kita bimbing pelan-pelan, walaupun lambat menangkap, tetap kita didik. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus lambat untuk mengetahui pelajaran, untuk mencapai nilai yang tinggi, tetapi dengan proses nilai mulia. Kita mau anak-anak kita pintar dalam pengetahuan, keterampilan, tetapi memiliki karakter mulia. Waspadalah, kepintaran dikalahkan oleh ketekunan. Kita mau orang tua pun hendaklah tekun, guru pun hendaklah sabar untuk mendidik anak kita. Kalau kita kasar dengan anak, itu akan tertanam dalam jiwanya, dia pun akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Sahabat guru dan juga orang tua, kalau kita pukul anak, kalau kita marah dengan anak, dia hormat dengan kita, tetapi anak tak suka dipukul. Anak lebih suka diajak sebagai sahabatnya. Artinya apa? Kalau salah anak, tetaplah tegur, tapi tangan jangan sampai kita lakukan. Bentakan pun jangan. Jelaskan pada dia kalau dia lakukan yang salah, apa dampaknya, apa akibatnya di masa depan. Sabarlah sahabat orang tua, sabarlah sahabat guru. Kalaupun misalnya murid kita lamban menerima pelajaran, kata kuncinya, cintailah murid kita, karena itu titipan Sang Pencipta. Nah, sebenarnya saya ingin membuat video ini dengan detail, tapi biar di hari lain nanti bagaimana proses pembentukan karakter anak. Kata kuncinya adalah apa yang didengar oleh anak, apa yang dilihat, apa yang dialami melalui interaksi orang tua dan juga guru di sekolah, itulah nanti karakternya di masa depan. Lingkungan orang tua, lingkungan rumah, jagalah agar selalu nilai-nilai mulia yang diinternalisasi. Demikian juga interaksi guru dengan murid-murid sekolah, biarlah cinta kasih, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Bila mana kita memiliki cinta kasih, maka kita akan sabar untuk mendidik anak kita. Yang paling sederhana, seringlah memuji anak kita. Kalau misalnya sahabat guru di sekolah, mana kita lebih banyak memuji anak murid kita atau menyalahkan? Di rumah, mana kita lebih banyak memuji anak kita atau menyalahkan anak? Saya percaya sahabatku guru di sekolah dan juga orang tua di rumah pasti lebih banyak memuji anak-anak. Kalau kita memuji anak, kata-kata kita adalah dua. Tetapi bila mana lebih suka menyalahkan anak di rumah dan juga di sekolah, bertobatlah, insaflah. Yang lalu biarlah berlalu. Sebab anak yang suka disalahkan sifatnya menjadi serba salah. Anak yang selalu dibesarkan hatinya, dia akan bangkit. Sekali lagi, bukan berarti kalau salah kita biarkan, tapi menegurnya hendaklah dengan cinta kasih. Saya percaya sahabat orang tua di rumah dan juga guru di sekolah pasti penuh cinta kasih untuk mendidik anaknya. Nah, sebagai satu cerita, mari kita budayakan di rumah dan di sekolah untuk mengubah kebiasaan menyalahkan menjadi mengarahkan. Artinya apa? Ubahlah kebiasaan menyalahkan dengan mengarahkan. Saya akan tutup dengan satu cerita video ini. Di satu kerajaan, ada seorang raja memiliki seorang anak laki-laki. Dalam kerajaan istilah itu disebut namanya pangeran. Baginda raja ini ingin mengetahui kemampuan matematika anaknya. Maka diundanglah ke istana seorang guru matematika.
Dikatakan, setelah datang guru matematika di istana, guru matematika coba tes kemampuan putra saya. Siap Baginda Raja. Dipanggillah anaknya atau pangeran dalam istilah kerajaan oleh guru matematika. Pangeran, coba jumlahkan 7 tambah 7. Siap guru matematika, jawab si pangeran. 7 tambah 7 sama dengan 13. Dilihat oleh guru matematika, dia berkata, bagus, kamu telah berusaha. Bagus, kamu telah berusaha. Tetapi tambahkan satu lagi supaya benar jawabannya. Karena 7 tambah 7 bukan 13, tetapi 14. The point is, poinnya adalah guru itu melakukan 2 hal. Membangun karakter sekaligus meningkatkan kemampuan kompetensinya. Karakter apa yang dibangun? Ketika dia menghargai usaha dari pangeran, di situ guru telah mendidik nilai satu sifat agar menghargai usaha orang lain. Dia betul salah jawabnya, tetapi sang guru menghargai usaha dari pangeran. Demikian juga sahabat orang tua. Demikian juga sahabat guru di sekolah. Sekecil apapun usaha baik dari anak-anak kita, kasih apresiasi. Puji dia. Kalau dia salah, kasih penjelasan sama dengan guru tadi. Tambahkan satu lagi supaya jawabnya benar. Kalau tadi itu memuji, membangun karakter. Kalau menjelaskan tambah satu lagi, itu namanya meningkatkan kompetensi. Saya percaya sahabat guru di sekolah dan juga orang tua di rumah, didiklah anak kita, yang paling utama adalah karakter. Karena karakter itu dalam kehidupan 80% faktornya untuk membuat sukses dalam kehidupan. 20% adalah kompetensi. Sahabat orang tua khususnya, mungkin kita terbatas memahami pelajaran pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak kita. Boleh kita tidak tahu matematika, tetapi motivasi, semangat untuk mengetahui matematika, itulah peran dari orang tua. Demikian juga sahabat guru di sekolah, kalaupun lambat anak-anak kita untuk menangkap pelajaran, tetaplah sabar, tetaplah detail mengajarkannya. Lakukanlah namanya special treatment. Sebagai sharing, saya sebagai dosen, saya tentunya sama dengan sahabat guru, daya tangkap mahasiswa berbeda-beda, daya tangkap murid berbeda-beda. Ini nyata saya lakukan. Ketika murid yang pintar sudah tahu di kelas, terima kasih. Tapi masih ada mahasiswa yang belum menangkap. Kita tahu dari pandangan mata mahasiswa, kita tahu dia menangkap atau tidak. Saya panggil. Betul, kalau dia kurang paham, saya ajar kembali dia secara khusus. Apa poinnya? Kalau guru itu sebagai panggilan, kita tidak pernah merasa rugi memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Dibayarkah saya? Tentu tidak. Bayarannya adalah saya bahagia ketika memberi pelajaran tambahan kepada mahasiswa saya. Apa yang terjadi? Mahasiswa pun akan hormat dengan kita. Sahabat guru, ini bukan bermaksud menyalahkan. Sahabat orang tua bukan bermaksud menyalahkan, tetapi orang tua dan guru di sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun negeri tercinta ini. Zaman dulu kita katakan lebih hormat daripada zaman sekarang. Iya, zaman dulu teknologi terbatas. Belum ada yang memasuki memori mereka yang keras-keras. Tetapi sekarang banyak teknologi yang membuat jiwa mereka menjadi keras. Oleh karena itu, harus kita lawan teknologi dengan banyak bersama dengan murid, banyak bersama dengan anak-anak untuk memberikan nasihat-nasihat yang positif. Bila mana teknologi lebih banyak masuk ke memorinya, maka nasihat kita bisa dikalahkan oleh teknologi. Maka kalau ada teknologi masuk yang keras 2,
sampaikanlah nilai-nilai pesan perilaku yang positif 5, supaya 2 dilawan 5 masih ada 3 di memorinya yang positif. Sahabatku semua, itulah yang bisa saya berikan kepada sahabatku. Mulai sekarang, mari kita banyak memuji anak kita. Kalau salah, kita arahkan dan juga penuh dengan cinta kasih. Doaku, sukses bagi seluruh orang tua di Indonesia, sukses juga bagi guru-guru. Terima kasih kami sebagai orang tua kepada guru-guru. Betul, mungkin Anda tidak setimpal karya Anda untuk mendidik anak bangsa ini dibandingkan dengan income Anda. Tetapi ingatlah, seluruh perbuatan baik kita bisa kita terima di dunia, tetapi bisa kita terima di akhirat. Sebab mengajar adalah BTS, Bank Tabungan Syurga. BTS, BTA, Bank Tabungan Akhirat. Tetap semangat, sukses buat orang tua di seluruh Indonesia, sukses juga bagi guru di Indonesia. Salam etos, bigger, higher, better, go!